Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik serta inayahnya sehingga kita diberikan kesehatan pada hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Allahumma amin. Saya Siti Zaratunisa di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang moderasi beragama. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian moderasi beragama. Moderat berasal dari kata moderation yang berarti tidak berlebih-lebihan atau sedang. Beragama berarti menganut atau memeluk, sangat memuja-muja dan mementingkan. Sedangkan secara istilah, beragama dapat diartikan menebar damai dan kasih sayang kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Beragama itu bukan untuk menyeragamkan keberagaman, tetapi untuk menyikapi keberagaman dengan penuh kearifan. Dari uraian yang tadi saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama dapat diartikan sebagai cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak condong ke salah satu dari ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian, hingga retaknya hubungan antara umat beragama merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia untuk saat ini. Lalu, apa saja sih indikator moderasi beragama itu? Ada 4 indikator atau petunjuk moderasi beragama, yaitu yang pertama, komitmen kebangsaan. Yang kedua, toleransi, menerima, menghargai keberadaan orang lain dalam beragama. Yang ketiga, anti kekerasan. Moderasi beragama tidak membenarkan adanya kekerasan, baik secara verbal maupun fisik. Dan yang keempat, akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Budaya dapat diartikan sebagai suatu kebiasaan yang sulit untuk diubah. Jadi akomodatif itu menyesuaikan diri, maka artinya menyesuaikan diri terhadap kebiasaan sesama. Jalan inilah yang harus ditempuh guna Islam tidak hanya berada dalam wacana saja, tetapi juga teraktualisasikan dalam praktiknya. Tantangan moderasi beragama apa saja sih? Yang pertama, menguatnya radikalisme agama, yaitu secara tekstual, simbolik, klaim kebenaran tunggal, penolakan atas perbedaan, dan identitas. Yang kedua, Indonesia adalah negara dengan beragam agama dan kepercayaan, juga mazhab dan aliran. Yang ketiga, posisi kelompok lemah dalam sebuah relasi menjadi semakin riskan, baik relasi antara minoritas dan mayoritas maupun relasi laki-laki dan perempuan. Lalu kita akan membahas tentang kekhasan radikalisme beragama. Itu yang pertama, gerakan dihayati sebagai kewajiban agama. Melawannya berarti melawan agama. Yang kedua, ketaatan pada pemimpin dihayati sebagai ketaatan pada Tuhan. Melawannya berarti melawan Tuhan. Dan yang ketiga, ideologi radikalisme agama dihayati sebagai kebenaran tunggal agama, sehingga tafsir agama yang berbeda dipandang sebagai kesesatan. Lalu kita akan membahas tentang tujuan beragama. Tujuan beragama yang pertama, anugerah alam semesta atau rahmatan lil alamin. Yang kedua, negara makmur atau baldatun thayyibah. Yang ketiga, masyarakat ideal atau khairu ummah. Yang keempat, keluarga sakinah. Dan yang kelima, muslim atau musliah. Penerapan moderasi beragama dalam proses belajar mengajar. Dengan cara apa saja sih? Yang pertama, cara diskusi. Cara diskusi merupakan interaksi antara dua orang atau lebih untuk membicarakan problem atau masalah tertentu dengan tujuan tertentu yang diinginkan.
Metode diskusi memberikan banyak manfaat bagi peserta didik dalam proses belajar mengajar, yaitu melatih peserta didik berpikir kritis dan terbuka sehingga setiap peserta didik memiliki wawasan yang luas yang bersumber dari peserta didik yang lainnya. Dengan berdiskusi, peserta didik akan mempunyai sifat demokratis karena dapat mengutarakan pendapat di forum diskusi, memiliki sikap saling menghargai pendapat orang lain yang beragam, menambah pengetahuan dan pengalaman yang bersumber dari hasil diskusi, membuat kemampuan berpikir kritis dan kreatif dapat terasah, serta melatih mental peserta didik dalam mengemukakan pendapatnya di depan umum. Yang kedua, dengan cara kerja kelompok. Kerja kelompok merupakan kegiatan saling tolong-menolong dalam pembelajaran. Peserta didik diharuskan untuk saling kerjasama dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik, saling membantu dalam menyelesaikan soal-soal yang telah diberikan oleh guru. Dan yang terakhir, metode study tour atau karya wisata. Metode ini didefinisikan sebagai metode pembelajaran yang berada di luar kelas atau mengunjungi tempat-tempat yang dituju di luar kelas agar pembelajaran dapat langsung dari objek yang dituju. Dengan mendatangi langsung objek yang dituju, peserta didik dapat menghayati pengalaman praktik dari suatu ilmu yang telah diperolehnya. Selain itu juga, peserta didik dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dengan melakukan wawancara atau mendengarkan ceramah dari petugas setempat. Serta, peserta didik dapat mempelajari beberapa materi pelajaran sekaligus secara lebih holistik dan integral. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.